Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 model manusia dilihat dari bagaimana penerimaannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ada model manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penerimaan orang-orang yang beriman terhadap syariat Allah? Ini dijelaskan di dalam Quran surah An-Nur ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Sesungguhnya pernyataan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar kemudian aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasul itu ditetapkan menjadi hukum bagi mereka. Apa pernyataan mereka? Ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami siap untuk mentaatinya. Inilah pernyataan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, ia lakukan dengan sekuat tenaga. Begitupun ketika Allah larang agar menjauhi segala sesuatu, maka ia pun coba untuk meninggalkannya. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Allah menjelaskan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung dalam menjalani kehidupannya. Saudara, model manusia yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang mereka tunduk dan patuh dengan aturan-aturan Allah, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang sudah dilarang olehnya, walaupun berat dirasa, walaupun berat untuk dilakukan, karena ia ingin menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Apapun akan ia lakukan demi pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah yang telah menciptakan dan mengaruniakan nikmat kepadanya. Yang kedua, ada yang disebut dengan orang-orang sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler adalah fasluddini anil hayah, orang-orang yang memisahkan agama dari kehidupan manusia. Dianggapnya Al-Quran hanya sekedar bacaan, dianggapnya agama hanya sekedar salat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum, tidakkah engkau memperhatikan terhadap orang-orang yang mengaku bahwa dirinya amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sesungguhnya kami beriman kepada Al-Quran dan kami beriman terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tidakkah engkau perhatikan kepada mereka yang mengaku dirinya percaya kepada Al-Quran, akan tetapi yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih, mereka tidak mau diatur dengan Al-Quran, mereka tidak mau diatur dengan kitab Allah, padahal mereka mengaku beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada kitab Allah, akan tetapi mereka cenderung pada hawa nafsunya. Dijadikan Al-Quran hanya sekadar bahan bacaan belaka, dijadikan Al-Quran hanya sebagai bahan hafalan semata. Akan tetapi ketika Al-Quranul Karim mensyariatkan sesuatu kepada dirinya, ia pilah dan pilih. Apabila dianggapnya merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi kehidupannya, akan ia lakukan dengan sukacita. Akan tetapi apabila aturan-aturan Al-Quran itu dianggapnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kepentingannya, maka aturan-aturan Al-Quran itu ia campakkan begitu saja. Inilah orang-orang sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan manusia, yang memisahkan agama dari cara berpakaian manusia, yang memisahkan agama dari cara berbisnis dan bermuamalah manusia, yang memisahkan agama dari negara ataupun sistem pemerintahan. Orang-orang yang sekuler ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, ia telah terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan yang menghendaki kesesatan bagi mereka sejauh-jauhnya, agar ia jauh dari kebenaran, jauh dari Al-Quran, jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, yang ketiga, ada yang disebut dengan orang-orang ateis. Siapa orang-orang ateis ini?
Orang-orang ateis ini digambarkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 105. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Bukan hanya itu, waliqaihi. Mereka juga tidak percaya bahwa kelak suatu saat nanti manusia akan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang ateis yang kemudian berafiliasi dengan orang-orang komunis, anti Tuhan, anti keyakinan bahwa suatu saat nanti ada yang disebut dengan hari pembalasan. Bagi mereka, ketika seseorang sudah mati, maka selesailah semuanya. Tidak ada lagi hari pembalasan, tidak ada lagi yaumil qiyamah, tidak ada yang disebut dengan surga ataupun neraka. Fahabitat a'maluhum. Maka orang-orang yang semacam ini semua amalnya tidak akan dinilai sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang semacam ini, maka jangan heran apabila kemudian mereka menentang aturan-aturan Allah, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan hanya menjadikan semuanya itu sebagai bahan olok-olok semata. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai orang-orang yang terlahir dari rahim seorang ibu yang mukminah, kita menghendaki ingin dikategorikan sebagai model manusia yang pertama, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh dengan apa-apa yang sudah ditetapkan olehnya, melakukan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari tata cara ibadahnya, baik dari tata cara bermuamalahnya, maupun tata cara bagaimana bersiasahnya. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meyakini bahwa semua amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, ia pun mempunyai keyakinan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan sekalipun itu hanya tutur kata, sekalipun itu hanya ucapan, sekalipun itu hanya perkataan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak ketika sudah mati, kelak ketika ia dikumpulkan di yaumil qiyamah dengan jutaan manusia yang lainnya. Ia meyakini bahwa semua pernyataannya, semua ucapannya, semua tutur katanya senantiasa dipantau oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia akan berhati-hati dalam bertingkah laku, berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Lebih dari itu, ia pun akan sangat berhati-hati dalam setiap pernyataan-pernyataannya, karena dia sadar dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana ia mampu menjaga lisannya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tiga model manusia ini ada orang-orang yang beriman, mereka percaya kepada Al-Quran dan kemudian tunduk dan patuh dengan apa-apa yang termaktub di dalamnya. Ada orang-orang sekuler yang mereka mengaku percaya kepada Al-Quran, akan tetapi tidak mau tunduk dan patuh dengan apa-apa yang sudah disyariatkan olehnya. Ada orang-orang ateis yang mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Bukan hanya tidak percaya kepada Al-Quran, dia tidak percaya dengan Allah. Bukan tidak percaya dengan Allah, akan tetapi dia juga tidak percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya. Di antara tiga model manusia ini, orang-orang yang beriman itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang beruntung. Mereka itulah para khalifah, sebagaimana apa yang sudah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam wahyunya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30, Allah mengamanatkan dunia ini diatur oleh seorang khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengamanatkan dunia ini untuk dikelola oleh khalifah. Siapa itu para khalifah? Para khalifah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengatur segala aspek kehidupannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila ini dilakukan, maka makmurlah kehidupan. Semoga
kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jauhi pemahaman-pemahaman sekuler, kita jauhi pemahaman-pemahaman ateis, pemahaman-pemahaman anti Tuhan yang itu akan menjerumuskan kita dari jalan kebenaran. Semoga Allah mantapkan langkah kaki kita menuju siratal mustaqim, sehingga kebahagiaan kita bukan hanya di dunia, di akhirat pun insyaallah kita akan dibahagiakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.